sebelumnya mohon maaf tentang waktunya dan terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih juga sudah berkenan untuk diwawancarai. Perkenalkan, saya Sabila Syahriza dari jurusan Kesehatan Masyarakat semester kelima, dan kebetulan sekarang lagi ada tugas. Ya, alhamdulillah mungkin sudah mulia bisa hadir dan semoga bisa memberikan manfaat untuk adik Sabila semester 5 kuliah Indonesia. Ya, mungkin boleh Bapak perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Diki Mustaqim, SPMSI kalau gelarnya. Dan alhamdulillah diamanahi di Sukamulya ini sudah 5 tahun. Sekarang dari tahun 2020 dan sekarang di Sukamulya tentunya tahun ke-5 dan mudah-mudahan bisa lebih meningkat. Sukses. Bapak berasal dari Tasik, Pak? Nah, asli saya Tasik. Sebelum ke Sukamulya, tugas saya di kasih pemerintahan Kecamatan Impian 1 tahun, dan sebelumnya di Dinas Pendapatan Daerah. Jadi sebelum ke Lurah Sukamulya, kasih pemerintahan Kecamatan Impian, Dinas Pendapatan Daerah, Kasubag Umum. Wah, keren banget. Bapak ngobrolin soal kelurahan nih, Pak. Ya. Kalau di Kelurahan Sukamulya ini, kira-kira ada berapa RW, Pak? Kelurahan Sukamulya terdiri dari 8 RW dengan 32 RT. Jadi ada 8 RW dan 32 RT. Banyak juga ya. Lalu kalau masyarakat sini tuh mayoritas kerjanya apa sih, Pak? Nah, secara umum mungkin dari sisi kultur saja, dari kultur itu ada kultur pedesaan dan kultur perkotaan. Karena Kelurahan Sukamulya ini dibanding dengan kelurahan-kelurahan lain di Kecamatan Gunungsari, bisa dibilang Sukamulya ini kelurahan yang ngotak gitu lah. Jadi kultur perkotaannya jauh lebih banyak dibanding yang lain. Karena berbatasan dengan eksportif, yaitu Kecamatan Cipedas, Kelurahan Pengayunan, kemudian juga berbatasan juga dengan Pamikiran. Dan Kelurahan Sukamulya itu dilalui oleh 2 jalan provinsi, yaitu Insinyur Haji Juanda dan Letnan Harun, sehingga kulturnya pun di situ adalah kultur perkotaan. Profesinya dominan di situ perdagangan, usaha, itu di perbatasan antara Kelurahan Sukamulya dan juga Kecamatan Cipedas. Termasuk juga di situ wilayah sekitar situ penduduknya cukup padat, dan juga kultur perkotaan itu sangat kental. Adapun di sebelah barat dan sebelah selatan itu kultur pedesaan, di mana profesinya masih bertani atau bercocok tanam, ada juga pedagang. Tapi secara umum itu untuk kondisi Sukamulya dominan adalah buruh, ya. Secara umum baik buruh tani maupun buruh di perusahaan-perusahaan. Nah, adapun secara umum kulturnya terbagi 2 tadi, kultur perkotaan dan kultur pedesaan. Ya, kultur secara umum Lebih ke kota gitu. ya, karena perbatasan dengan eksportif, gitu, sehingga kulturnya bukan kultur. Termasuk juga ini terbukti pula ketika target PBB, gitu ya, pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan Sukamulya itu terbesar dibanding kelurahan yang lain. Kelurahan Sukamulya itu hampir 3 kali lipat dibanding kelurahan-kelurahan yang lain target PBB-nya. Tapi dengan target PBB yang tinggi, ini menunjukkan nilai objek pajak di Kelurahan Sukamulya itu tinggi. Jadi secara umum Sukamulya ini dibanding dengan kelurahan-kelurahan yang lain itu lebih tinggi nilai tanahnya, nilai jual objek pajaknya.
Nah, ini menandakan kelas tanah yang tinggi itu untuk Sukamulya. Mungkin itu gambaran di daerah sendiri. Ya. Nah kalau misalnya kayak gambaran kesehatannya Pak, Nah, untuk kesehatan memang ini menjadi isu bukan hanya isu di Sukamulya, tapi juga isu di Kota Tasikmalaya, bahkan isu provinsi yang bisa jadi isu pusat. Yaitu yang pertama terkait stunting, yang kedua terkait ODF, yang ketiga terkait sampah. Ini yang berhubungan dengan kesehatan. Adapun isu-isu lain yang tidak ada kaitannya dengan kesehatan atau irisannya sangat kecil dengan kesehatan, yaitu terkait kemiskinan dan pengangguran, termasuk juga nanti ada PBB dan juga termasuk ibu hamil. Jadi ada 4 sekarang. Jadi ada tambahan 1. Yang 3 itu menjadi prioritas tahun 2022 sampai 2024. Dan di tahun 2024 itu ada tambahan 1 lagi, yaitu hamil atau ibu hamil. Nah, jadi terkait kesehatan tadi yang pertama adalah stunting, yang kedua ODF, yang ketiga sampah, dan yang keempat tambahannya adalah ibu hamil di tahun 2024 ini. Terkait kesehatan ini memang kami bekerja sama dengan dari Puskesmas sebagai mitra kerja kelurahan, walaupun di sektornya tetap dari Puskesmas atau dinas kesehatan, tapi kami sebagai support sistemnya, karena kami punya kader, yaitu kader posyandu, yaitu di bawah dari kelurahan, dan juga ada kader-kader di tingkat PRTA itu untuk membantu di bidang kesehatan. Yang pertama terkait stunting, dan ini menjadi isu nasional. Ini juga menjadi isu Kota Tasikmalaya dan ditekankan juga kepada kelurahan untuk lebih intens dengan pihak Puskesmas. Salah satu keterlibatan kelurahan adalah menjadi support system dan juga bekerjasama dengan OPD-OPD yang lain untuk memberikan makanan tambahan, memberikan santunan, memberikan makanan kepada yang terindikasi atau bisa dibilang berpotensi stunting. Karena ukuran stunting ini tidak hanya bayi yang baru lahir saja, tapi yang berpotensi stunting pun itu dicatat sebagai data stunting. Nah, sehingga data stunting di Tasikmalaya dan juga di Sukamulya, bahkan di kelurahan yang lain pun itu cukup tinggi, karena yang didata itu bukan hanya yang stunting, tapi juga yang berpotensi stunting. Yang berpotensi stunting itu pertama dari lingkungan, kedua dari ibu hamilnya, dan yang ketiga dari bayi yang sudah lahirnya. Jadi ketiga komponen ini pun diukur. Adapun pas pelaksanaannya kami bekerja sama dengan beberapa OPD atau dinas-dinas yang memberikan bantuan, bahkan juga ada dari Basnas memberikan santunan kepada stunting. Itu yang pertama terkait stunting. Kemudian yang kedua terkait ODF. ODF atau Open Defecation Free, yaitu di Sukamulya itu 87% itu yang sudah ODF, berarti masih ada sisa yang belum ODF. Bahkan Kota Tasikmalaya sudah dideklarasikan jawara ODF. Untuk Sukamulya khususnya ini tinggal 2 KRW yang menjadi fokus di Sukamulya, yaitu ada di RW 7 dan RW 8 yang ODF-nya masih tertinggal jauh. Dan ternyata setelah diadakan analisa dan tinjauan ke lapangan, masyarakat secara umum khususnya di RW 7 dan RW 8 itu membuang kotoran itu ke sungai langsung, karena kebetulan di RW 7 dan RW 8 ini ada aliran sungai yang cukup besar, sehingga alasannya logis juga, yaitu praktis, ekonomis, yaitu membuang ke sungai, tidak perlu menggali buat septic tank. Nah, itu lebih praktis dan lebih ekonomis, langsung saja ke sungai. Itu gampang. Dari sisi biaya, dari teknis pun tidak terlalu berbelit. Itu yang menjadi kendala. Selanjutnya terkait sampah. Nah, terkait sampah, kami bekerja sama dengan
Pol PP sebagai penegak perda atau untuk ketertiban dan keamanannya. Nah, terkait sampah ini ada beberapa titik di Sukamulya menjadi tempat pembuangan sampah liar. Kalau dinas kesehatan ini tidak terlibat langsung dalam penanganan sampah, tapi kami bekerja sama dengan Pol PP, Dinas Polisi Pamong Praja. Adapun dinas kesehatan itu hanya efek dari sampah tersebut, mungkin kepentingannya seperti itu. Dan alhamdulillah setelah bekerja sama cukup intens, tempat sampah liar ini mulai berkurang dan bahkan ada yang sudah tidak dijadikan TPS sama sekali. Itu ada beberapa 2 titik dari 4 titik, jadi tinggal 2 titik yang masih dijadikan tempat buangan sampah, walaupun kuantitasnya berkurang gitu, mulai berkurang karena sudah bekerjasama dengan Pol PP dan itu ada tindakan langsung dicatat dan akan dikenakan teguran oleh pemerintah daerah ketika buang sampah sembarangan. Dan 2 titik ini pun tidak murni di Kelurahan Sukamulya sebenarnya, sebab itu berbatasan dengan Kelurahan Panglayungan dan Kelurahan Sukarindi. Jadi yang buang sampah pun tidak menutup kemungkinan itu dari kelurahan lain pun mungkin seperti itu. Jadi tidak hanya warga Sukamulya yang buang sampah ke tempat buang sampah sembarangan tadi TPS liar tadi, bisa jadi di Kelurahan Sukarindi dan Panglayungan yang memiliki batasan, dan tempat pembuangan sampah liar pun itu berbatasan. Itu terkait sampah. Dan selanjutnya terkait bumil, ya. Terkait bumil atau ibu hamil, dan ini memang program yang diintensifkan di bulan atau di pertengahan tahun 2024 ini. Fokusnya bumil sekaligus ini juga bisa menekan angka stunting gitu, karena bumil ini pun ada potensi untuk stunting. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah mengunjungi ibu hamil dan memastikan ibu hamil tersebut dalam kondisi yang baik-baik saja, kemudian juga dipastikan kontrolnya pun rutin dan juga dipastikan mengkonsumsi obat yang atau tablet penambah vitamin TPF, tablet penambah vitamin untuk bumil. Nah, itu dipastikan seperti itu program yang berjalan. Itu mungkin adapun anggaran. Nah, anggaran ini masih sangat terbatas, khususnya anggaran terkait kesehatan, karena dominan adalah di dinas kesehatan. Adapun yang di kelurahan itu paling sebatas sosialisasi, pembinaan, penyuluhan, dan itu pun bisa dibilang kalau untuk mengcover seluruh permasalahan yang ada tadi terkait kesehatan itu sangat minim. Paling kita bergilir saja, misalkan tahun ini terkait stunting, tahun berikutnya terkait sampah, tahun sebelumnya terkait ODF, paling bisa seperti itu. Karena tidak bisa dalam satu waktu seluruh permasalahan tadi bisa di-cover, itu sangat kecil kemungkinan keterbatasan. Itu terkait dengan misalkan ada yang penjelasan lebih lanjut. Betul sekali Pak. Mungkin yang tadi sempat saya ini menarik, Bapak bilang paling kalau dari kelurahan itu kayak sosialisasi, terus pembinaan, penyuluhan. Gimana sih Pak respon masyarakat di sini terhadap hal itu? Ya, alhamdulillah memang respon masyarakat untuk hadir ke pembinaan dan penyuluhan itu cukup baik dan responsif, apalagi generasi muda. Dan tentunya paling kita mempertimbangkan waktu yang tepat untuk sosialisasi itu kapan mungkin itu, karena disesuaikan dengan kultur tadi. Mungkin ketika bekerja, ada yang bekerja di perkebunan misalkan, ketika sasaran pembinaan penyuluhan kita misalkan para pekerja berkebun, berarti harus menyesuaikan. Termasuk ketika sasaran sosialisasi dan pembinaannya adalah anak remaja, tentu disesuaikan. Dan alhamdulillah sampai saat ini responnya sangat bagus, sangat positif lah. Dan ini pun terbukti dengan menurunnya cukup tinggi atau drastis terkait ODF. Nah, itu alhamdulillah ODF itu sangat signifikan setelah mengadakan pembinaan dan penyuluhan. Tinggal tadi yang RW 7 dan RW 8, karena
anggapannya efisiennya ke situ, ke sungai gitu. Terutama untuk remaja. Nah, alhamdulillah kemarin ketika ada penyuluhan kesehatan reproduksi, dan ini pun ada kaitannya dengan bukan hanya kesehatan secara umum, tapi lebih fokus juga adalah untuk menekan potensi stunting. Nah, jadi kepada anak remaja atau kepada remaja pranikah gitu, itu responnya cukup bagus, dan kami bekerja sama juga dengan Karang Taruna gitu. Alhamdulillah yang hadir itu itu dari 75 peserta yang dihadirkan hadir 75. Nah, ini menandakan respon masyarakat khususnya pemuda dalam ini ya, cukup bagus. Nah, tapi kalau misalkan ketika para ibu-ibu gitunya, itu memang perlu menyesuaikan waktunya gitu lah. Walaupun sangat jarang untuk 100% biasanya untuk komen ibu-ibu, karena ya mungkin ada aktivitas lain gitu, kecuali hari Ahad mungkin hari sore mungkin gitu, atau menjelang malam baru bisa. Adapun sosialisasi yang formal seperti itu. Adapun yang informal mungkin bisa melalui pengajian-pengajian. Ketika ada pengajian, kesempatan untuk hadir. Saat insidentil itu ada disisipkan lah informasi, pengumuman, penyuluhan, sosialisasi. Silakan David. Masyarakatnya sangat keren partisipatif gitu ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin udah jelas banget Bapak. Terakhir nih, ada nggak sih Pak harapan Bapak khususnya buat masyarakat sini dan Sukamulya ini, kesehatan masyarakat itu bisa meningkat? Ya. Nah, mengingat tadi kultur Sukamulya itu tadi ada kultur perkotaan dan kultur pedesaan. Nah, ketika di kultur pedesaan itu tidak terlalu sulit untuk mengajak serta beraktivitas warga untuk terkait menjaga kesehatan secara fisik langsung gitu, dalam artian bukan mengikuti penyuluhannya. Kalau penyuluhan alhamdulillah tadi, tapi untuk actionnya, nah ini terkadang untuk kultur pedesaan itu relatif masih lebih bagus lah dibanding dengan kultur perkotaan. Ketika kultur perkotaan ini kecenderungannya orientasinya sudah lain, kecenderungan materi itu cukup kuat. Nah, jadi ketika ada kegiatan tuh anggaran lah, jadi ngerempok juga gitu kalau kelurahan ketika ditanya terkait anggaran, karena kita pun anggaran tuh bisa dibilang di plot gitu dari Pemkot, jadi kita tidak bisa mengeluarkan anggaran seenaknya gitu, karena sudah di plot, sudah dibagi-bagi, ketika bicara anggaran itu kesulitan. Nah, salah satu yang sangat mencolok ketika di kultur perkotaan adalah ketika kita mengajak jungsi atau gotong royong, itu sangat kesulitan. Nah, karena sudah orientasinya lain, setiap keringat kayaknya harus dibayar gitu, orientasinya ke sana. Jadi kultur gotong royong di tingkat perkotaan atau di kultur perkotaan ini sudah sangat tipis lah, bisa dibilang seperti itu. Walaupun kita punya program jungsi yang hadir itu paling beberapa gelintir orang. Jadi untuk diajak action, kalau mungkin secara sosialisasi atau pembinaan di ruangan itu hadir, tapi ketika untuk diajak action itu masih butuh tetap ujung-ujungnya anggaran. Ketika tidak anggaran itu cukup berat, dan ini pun bisa dibilang ketika setelah ada program padat karya, nah ini sudah membuat terkikis. Karena padat karya kan gotong royong dibayar, gitulah bahasa ekstrim nama. Jadi setiap gotong royong dibayar itu dengan program padat karya. Dan setelah itu gotong royong itu kesulitan ketika tidak ada anggaran. Jadi ketika diumumkan gotong royong teh, ya paling beberapa orang gitu yang meresponnya. Tapi kalau misalkan ada padat karya, biasanya gitu. Ketika ada padat karya itu kultur di memang seperti itu. Jadi untuk secara keilmuan atau sosialisasi itu sudah disampaikan, dan insya Allah sepertinya paham. Tinggal untuk actionnya ini cukup berat. Nah, termasuk tadi juga ODR kan beberapa kendala, ada cengat biaya lahan, dengan gaduhan lahan, biaya biaya, kita ke sana. Jadi tidak ada untuk swadana misalkan, swasembada masyarakat, swadaya itu bisa dibilang sangat kecil. Jadi tetap ujung-ujung nama nampan gitu, makan anggaran. Nah itu
salah satu tantangan lah buat kami di sini untuk membuat strategi agar masyarakat ikut serta aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi terkait anggaran mungkin yang menjadi tantangan buat kami. Jadi karena perkotaan juga ya Pak, ada prioritasnya Ya gitu, beda. Jadi gotong royong teh kedah diburuhan, kedah aya gitu. Ya kalau gotong royong rame-rame, palurah, liwat, nah gitu kan. Jadi untuk kalau sekali dua kali boleh lah, kalau satu tempat dua tempat boleh, tapi kalau tiap RW ada gotong royong, tiap Jumat ada gotong royong, kemudian tiap itu pulang kaliwat, nah, habis anggaran 1 tahun dalam 1 minggu. Soalnya beda-beda gitu apa masyarakat. Nah, ya, memang kita perlu strategi lain gitu agar masyarakat itu tetap ikut bergerak dengan anggaran yang ada. Menjadi tantangan tersendiri. Kalau di desa-desa kan gampang kan gotong royong, wah, serentak. Kalau lain di kultur perkotaan ya kesulitannya itu yang menjadi tantangan lah mungkin karena memang kulturnya sudah demikian, itu menjadi tantangan buat kami. Gitu. Dan harapannya ya mudah-mudahan semakin sadar lah gitu akan kepentingan kebutuhan, jadi bukan lagi penting tapi merasa butuh dengan kesehatan secara personal, keluarga maupun lingkungan. Nah, gitu. Ya mungkin terima kasih atas waktunya dan penjelasannya. Semoga harapannya bisa segera terwujud juga. Masyarakatnya aktif di yang khususnya di perkotaan ini. Mungkin cukup sekian Bapak, terima kasih. Ya sama-sama, mudah-mudahan pertanyaan barusan pun bisa menggali potensi yang lebih di Sukamulya. Tadi ada tantangan, mudah-mudahan bisa ada inovasi-inovasi ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya mungkin cukup sekian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.